Selamat datang di produsen sarung dan mukena Sinar Ayu Solo ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita membuat toko di Shopee ya. Bagaimana sih caranya membuat toko di Shopee mulai dari nol ya. Yang pertama kita download dulu aplikasinya di Play Store ya. Bagi yang Android di Play Store ya. Bagi yang untuk HP-nya iPhone di App Store ya. Kita download dulu di Shopee, di Play Store ya maksudnya ya. Kita ketikkan Shopee. Setelah itu kita pilih yang paling atasnya, yang kedua ini. Habis itu kita install gitu ya. Kita install, kita tunggu dulu ya sampai selesai installnya ya gitu. Ini lagi hebat banget nah di Shopee ini. Intinya kita dari toko kecil sampai besar tuh insya Allah caranya mudah banget ya. Pokoknya ikutin terus langkah-langkahnya dari aku ya gitu. Nah setelah itu ya, setelah terinstall kita buka ya. Setelah install Shopee, aplikasi Shopee, habis itu kita buka. Nah setelah kita buka ya, kita ini kan baru banget ya, kita download aplikasi Shopee, kita dikasih cara-caranya. Nah klik mulai ini. Nah ini ya untuk apa namanya, aplikasi Shopee untuk kita berjualan seperti ini ya. Untuk aplikasi Shopee untuk berjualan dia seperti ini, bakalan kita berjualan seperti produk-produk yang ini ya. Kita akan tambahkan produknya kita nanti ya gitu ya. Di paling bawah itu ada rekomendasi. Maksudnya apa sih untuk rekomendasi? Nah ini tuh direkomendasikan oleh Shopee yang terpopuler atau yang terlaris atau yang diskonnya besar-besaran. Nah seperti ini. Dan bagian bawah sini ada Pay ya. Ini tuh maksudnya Pay ini adalah Shopee Pay. Nah nanti kita bahas ya untuk loginnya. Dan ada fitur live juga di sini bagi yang toko-toko yang bisa live. Nah ini kan live semua seperti TikTok ya. Habis itu di bagian kanan live tuh ada video. Ini kayak video-video bagaimana produk-produk ini dijual. Nah seperti ini, kegunaannya apa dan lain-lain. Habis itu ada notifikasi. Nah kita kan harus login. Nah itu notifikasinya nanti itu isinya itu berbagai macam notifikasi dari kamu beli atau kabar sudah tiba dan lain-lain. Kita bahas sekarang menu saya. Dan di menu saya ini ada banyak banget ya untuk toolsnya. Ini ada pesanan saya, pusat dan tagihan, asuransi gitu ya, Shopee member dan lain-lain, voucher saya dan lain-lain gitu ya. Ada pengaturan akun juga, ada chat dengan Shopee. Nah yang pertama kita lakukan untuk membuat toko di Shopee, caranya gimana? Misalnya sudah ada yang punya akun, langsung klik login aja di bagian atas ya. Nah seperti ini. Misalnya belum punya akun Shopee ya, kita daftar dulu. Nah di menu daftar ini bisa memakai nomor telepon atau nomor WhatsApp juga bisa. Adapun juga bisa daftar lewat Google, Facebook ataupun WhatsApp ya. Sekarang aku akan daftar lewat Google gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk menu di setelah daftarnya dia seperti ini gitu ya.
Setelah daftar dia seperti ini untuk menunya ya. Nah, bagaimana sih caranya? Yang kedua, kan ada kayak di paling atas tuh deketnya keranjang ini ada kayak roda gigi ya. Ada kayak roda gigi. Kita pencet untuk roda giginya. Nah, ini kan untuk pengaturan akun ya, dia seperti ini. Nah, kita klik keamanan akun. Nah, kita klik. Nah, ini ya. Ini kan ada profil saya gitu ya. Kita klik di bagian profil saya. Nah, kita atur namanya. Maksudnya atur nama itu apa? Biar orang tuh lihat seperti nama toko kita ya. Kita samakan seperti nama toko kita aja gitu ya, biar mudahnya seperti itu. Nah, kita buat namanya seperti berjualan apa aja gitu ya. Simpan. Nah, setelah itu kita atur jenis kelaminnya, laki pria. Kita atur tanggal lahirnya juga ya. Nah, ini tanggal lahirnya. Ini aku buat misalnya aja ya. Aku buat misalnya aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik tanda centang bagian atas. Nah, setelah sudah, nah kita buat username-nya seperti nama di profil saya tadi, berjualan apa aja gitu ya. Nah, username hanya bisa diubah satu kali aja. Mohon pikirkan dengan baik saat memilih username baru. Nah, seperti itu, makanya aku bilang apa, mending disamain seperti nama profil saya aja gitu, biar enak adanya kita nyari username kita tuh biar enak ya. Lanjut. Nah, kita ganti berjualan apa aja. Nah, seperti ini ya, berjualan apa aja, simpan biar enak kita gitu ya. Kita juga bisa mengatur nomor HP kita, email kita, akun media sosial. Misalnya sudah ada yang punya akun toko di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau YouTube, tinggal dihubungkan aja ya, seperti itu ya. Bisa juga kalau ganti password juga bisa ya. Jika sudah, kita kembali gitu ya. Kita kembali. Nah, setelah itu, nah ini kan udah diganti ya untuk username-nya, berjualan apa aja di bagian atas ini. Nah, itu dekat member klasik itu namanya. Nah, setelah itu bagaimana sih cara kita membuat tokonya? Nah, setelah kita scroll paling bawah, nah ini kan ada kayak mulai jualan. Nah, kita klik mulai jualan. Nah, untuk mulai berjualan, daftar sebagai penjual dengan melengkapi informasi yang diperlukan. Kita klik mulai pendaftaran di bagian bawah ini ya. Nah, setelah itu ini nama tokonya kita ganti seperti nama profil tadi biar enak kita nyarinya gitu ya. Berjualan apa aja, ini hanya misal aja ya gitu ya, hanya misal aja. Setelah itu kita setting untuk alamat dan jasa pengiriman. Nah, ini ya, apa namanya, paling atas sendiri kan ada alamat toko ya kan. Kita klik alamat toko dulu. Buat apa? Nah, izinkan Shopee mengakses lokasi perangkat ini. Kita izinkan saat aplikasi digunakan. Nah, biar apa kita membuat alamat itu? Biar nanti misalnya kayak jasa pick up atau jasa pengiriman, misal kita ada barang yang mau dikirim, itu dia tuh bisa ngambil di alamat kita atau alamat toko kita gitu. Dan misalnya kayak ada pengembalian barang juga dari pembeli langsung ke alamat toko kita gitu ya. Habis itu kan ada, kita isi dulu semuanya ya. Nah, nama lengkap kita bisa kasih nama lengkapnya seperti nama kita juga bisa atau nama toko kita gitu ya.
kita kasih nama toko kita, ini hanya misalnya aja ya, nama toko kita. Habis itu kita setting semua untuk alamatnya ya. Nah, ini kan sudah kita isi ya. Setelah kita isi bagian atasnya, ini kan ada tandai sebagai kantor, dan atur sebagai alamat utama dan atur sebagai alamat toko juga ya. Kita sudah di on kan otomatis nih. Jika sudah, kita kirim. Setelah kita membuat alamat toko, nah kan di bagian bawah ini kan kayak ada jasa kirimnya ya. Ada Shopee, Antraja, Ninja, dan lain-lain ya, banyak banget. Nah, aku saranin misalnya kakak punya toko dan deket-deket juga untuk jasa kirimnya, pastikan kakak on kan jasa kirim yang bener-bener di dekat rumah kakak semua gitu. Jangan di on kan jasa kirim yang tidak di dekat toko kakak atau tidak ada di sekeliling toko kakak seperti itu. Kan nanti kan takutnya kan misalnya jasa kirimnya nggak bisa ngambil kan otomatis kita kan harus ngirim sendiri gitu. Makanya kita on kan aja yang bener-bener dekat dari tempat toko kita gitu ya. Antara aja kita on kan, secepat kita on kan, soalnya kan dekat-dekat juga sama rumah saya gitu ya. JNT kita on kan, JNE juga, pos juga dekat. Kita tunggu sebentar. Itu kita lanjut, secepat halu kita on kan, JNT ekonomi kita on kan soalnya dekat-dekat semua. JNT kargo juga dekat, JNT trucking juga dekat, secepat gokil juga dekat gitu ya. Grab someday juga dekat. Coba kita closing, kita masih belum didukung ya. Terus JNE yes kita on kan, JNT Jemari kita on kan. Nah, jika sudah, kita kembali. Nah, sudah ya. Habis itu kita atur nomor teleponnya gitu ya. Kita atur nomor teleponnya. Bentar.
Setelah itu kita klik lanjut. Nah, jika sudah, kita tunggu kode dari WhatsApp ya. Nah, ini kan keluar ya. Kita lanjut lagi. Berhasil diupdate. Jika sudah, kita lanjut. Jika sudah kita upload produk ya, kita klik selesaikan biar kita upload produk terlebih dahulu ya. Nah, kita kan sudah masuk di tambah produk ya. Sudah masuk di tambah produk. Yang pertama kita lakukan adalah tambah foto nih atas sendiri ya. Tambah foto produk ya. Ini aku kasih contoh aja ya. Aku mau nambahin foto produk. Nah, ini dia. Ini habis itu ya kita pilih foto produknya, habis itu kita centang ini. Nah, habis itu kita centang kanan ini, pojok atas kanan ini. Nah, otomatis kan dia kan menambahkan foto ya. Paling depan itu dia tuh foto utama ya. Foto utama, bentar, ini lagi loading ya. Lagi loading. Coba kita tambahkan lagi, coba ya. Nah, ini. Nah, ini kan udah keluar ya. Ini kan gara-gara HP saya aja yang nge-lag ya. Ini kan sudah keluar. Nah, jika sudah, pokoknya itu yang foto awal tuh dia tuh foto sebagai sampul. Mau menambahkan video produk juga bisa ya, rekam video atau galeri video lewat galeri video juga bisa, atau lewat Instagram juga bisa ya gitu. Nah, yang kedua ini kan ada nama produk ya, ada nama produk. Nah, di samping nama produk itu ada bintang kecil merah yang artinya itu wajib diisi. Nah, bintang kecil merah ini yang artinya itu wajib diisi ya. Dan untuk untuk mengasih nama produk ini aku saranin huruf kapital. Kenapa? Biar si Shopee-nya ini merekomendasikan produk kita nanti paling atas, setidaknya paling atas, bisa jadi juga di tengah-tengah gitu ya. Nah, dan di nama produk atau di deskripsi intinya itu dikasih kata kunci. Maksud kata kunci apa? Kata kunci produk kita dan kata kunci produk yang sering dicari. Nah, misalkan ini kan ada sarung celana ya. Nah, aku ngasih contoh sarung celana atau celana sarung. Nah, celana sarung itu juga banyak dicari. Nah, kata kuncinya itu di celana sarung atau di sarung celana. Kan intinya itu kata kunci itu kebanyakan tuh dapatnya dari pencarian produk. Kalau di Shopee kan misalnya kalian mau cari apa, celana apa panjang, misalnya mau jualan celana, berarti yang harus dikasih kata kuncinya apa ya celana apa gitu ya. Seperti aku ini aku kasih contoh ya, sarung celana sarung dewasa hitam Moschino. Nah, Moschino murah. Nah, kata-kata murah ini juga kata kunci di pencarian tuh. Kebanyakan orang kan mencari murah, celana murah, baju murah, kaos murah gitu ya. Nah, misalnya ini kan sudah selesai ya, pokoknya jangan sampai di spasi. Jika di spasi nanti
ada kata-kata di bawah ini, tidak boleh ada spasi pada awal dan akhir kalimat. Nah, makanya spasinya kita hapus. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita masuk di deskripsi. Nah, kita ketikkan ukuran. Nah, untuk ukurannya all size, remaja sampai dewasa, warna hitam, bonus tasbih. Nah, jika sudah mengisi deskripsi, nah di bawah ini kita kasih kata kunci lagi, misalnya celana sarung, bawahnya sarung celana, pokoknya yang sering dicari sama orang-orang gitu di penjara tuh. Nah, habis itu kita kasih warna hitam. Nah, atau celana sarung hitam, sarung celana hitam, sarung celana murah, celana sarung murah. Nah, ini kata kunci semua nih. Kita kasih kata kuncinya di paling bawah aja gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk di kategori. Kita klik kategorinya, kita cari yang apa namanya berkaitan dengan produk kita gitu ya. Aku masuk di fashion muslim. Nah, fashion muslim. Nah, habis itu fashion pakaian muslim pria sarung. Nah, ini kan juga seperti sarung, bedanya kan dia kan sarung instan. Nah, itu. Nah, sarung celana instan atau sarung instan bisa kalian kasih juga di deskripsi biar kata kuncinya gitu ya. Nah, untuk merek, misalnya tidak ada merek ya, kita klik paling atas sendiri, tidak ada merek. Kalau mau ngajuin merek sendiri itu sangat lama ya, kita ngajuin merek sendiri itu sangat lama, paling sedikit paling sekitar 1 bulanan baru di verifikasi oleh Shopee gitu ya. Nah, misal tidak ada merek, kita klik simpan. Setelah itu intinya tuh ya, kalau kita menambahkan produk kita isi semuanya. Nah, kita isi semuanya, ini kan sebagai informasi aja gitu. Bisa jadi juga produk yang kita apa namanya yang kita isi informasinya semua bisa jadi ditaruh di paling atas Shopee. Kita kan juga nggak tahu ya untuk algoritmanya Shopee gimana, soalnya kan setiap kali itu ada update juga untuk algoritmanya gitu ya. Kita negara asal kita kasih Indonesia, bahan kita kasih katun, motif kita kasih, nah ini motifnya kalian bisa misalnya tidak ada di atas, kita isi sendiri ya. Nah ini, nah motifnya hitam polos, tambah simpan. Nah ini ya aku kasih tahu, misalnya yang kalian upload itu cuma satu produk aja, tidak ada variasinya. Maksud dalam arti variasi itu apa? Nah, warnanya itu cuma hitam aja. Kalau mau pakai
variasi ini setidaknya warnanya harus banyak, itu ya, hitam, putih, merah, hijau, coklat, dan lain-lain. Bisa juga kita menambahkan beda produk itu juga bisa gitu. Misalnya ya, ini cuma satu produk aja, langsung aja diisikan harganya di sini. Misalnya mau ada variasi, kita biar nambahkan produk lainnya yang berbeda dengan aku kasih di atas atau produk ini, kita klik di variasi. Coba ya, ini aku contohkan untuk yang di variasi. Kita klik variasi. Setelah itu kan ada ya warna, ukuran. Nah, kita ubah semua. Nah, kita klik ubah. Nah, jadi ini itu terserah kita. Kata-kata warna ini juga kita bisa hapus. Nah, kata-kata ukuran ini juga kita bisa hapus. Tergantung kalian mainnya tuh seperti apa. Kalian kreatifnya di penambahan variasi itu seperti apa. Gitu. Nah, setelah itu ya, misalnya warnanya warna hitam gini ya. Nah, ini tuh warnanya itu hitamnya, ini kita bisa ganti ya. Kita X dulu. Nah, kita tambahkan, nah, hitam Moschino. Seperti tadi aku ngupload produk atau foto yang pertama dengan namanya juga ya, hitam Moschino. Nah, seperti ini. Setelah itu kan ada selesai ya, kita selesai. Habis itu kita klikkan kata-kata hitam Moschino. Nah, kan dia akan keluar, tambahkan ini tuh keluar tambah seperti ini biar kita bisa kasih fotonya. Oh, hitam Moschino itu seperti apa sih? Nah, gitu. Kita tambahkan fotonya. Oh, sebentar ya, ini masih proses galeriku, harus sabar soalnya. Nah, jika sebentar. Nah, hitam Moschino. Nah, tadi dipilih fotonya ya, kita tambahkan di hitam Moschino. Tunggu sebentar ya. Ini aslinya kalau di HP kalian misalnya cepet, ini lebih cepat lagi yang di nguploadnya. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti ini. Misalnya mau ditambahkan lagi, bisa kita klik tambah, kita kasih putih Moschino. Nah, kita klik putih Moschino-nya, kita tambahkan fotonya. Nah, kita tentang. Nah, ini adalah fungsi untuk variasi. Misalnya mau ditambahkan produk lainnya yang berbeda juga bisa gitu. Kan gini ya, rata-rata gini, aku kasih tahu. Misalnya satu produk di toko kalian itu sudah terjual banyak banget, ya kan? Kalian mau nambahkan produk yang berbeda di dalam variasi produk yang laris juga bisa. Itu malah mancing juga. Mancing pembeli untuk membeli produk lainnya di variasi itu bisa. Pokoknya kreatif mungkin lah gitu ya. Setelah itu selesai, kalau mau dihilangin fotonya juga bisa, tinggal ini tambahkan foto ini ke variasi warna ini yang ada warna hijaunya ini, kita matikan, itu otomatis fotonya hilang semua, tinggal kata-katanya aja. Kalau kita ngupload produk cuma variasinya cuma kata-kata, orang bingung. Nah, cuma kata-kata kan harusnya kan ada fotonya biar orang mengerti gitu ya. Meskipun tadi kita pas upload produk itu dan nama produknya di foto utama itu sudah ada gambarnya, kan kita kan juga nggak tahu kalau di variasi itu dikasih produk lainnya gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk di ukuran, kita silang semua, kita buat ukuran sendiri seperti yang ada di deskripsi.
all size. Nah, setelah itu klik selesai, kita klik all size-nya. Muncul ya ini ya, bawah sendiri. Selanjutnya atau atur informasi variasi. Nah, seperti ini. Ada harga, ada stok. Nah, hitam Moschino kita kasih harga 70.000 coba. Stoknya 50. Dan putih Moschino kita kasih di 65.000. Stoknya sama 50. Setelah itu simpan, otomatis harganya keluar dan stoknya keluar. Yang dilihatkan itu dari harganya itu 65.000 sampai 70.000, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Makanya tadi aku bilang yang pertama, kalau misal mau ngupload cuma satu produk aja tanpa variasi, maka yang keluar cuma hanya satu harga gitu. Jadi kita tidak bisa sebagai penjual itu, kita tidak bisa memancing pembeli dengan harga murah. Nah gitu. Dan ini kan untuk stoknya kan 100 ya. Kenapa? Karena di dalam variasi kalau sudah kita menentukan jumlah stok, otomatis di stok ini akan ditotalkan. Tadi kan yang putih kan putih Moschino kan jumlahnya kan stoknya kan 50, hitamnya juga 50, otomatis di total jadi 100 gitu ya. Seperti itu penjelasannya. Setelah itu kita ke ongkos kirim, kita klik ongkos kirim. Nah ini ya, untuk ukuran paket ini menurut saya jangan diisi gitu, menurut saya jangan diisi, langsung aja. Di atas itu kan ada berat produknya, aku isi sekitar 350 gram dah. Nah ini kan sudah keluar semua ya, JNT Jemari. Misalnya kalian belum diaktifkan, tinggal diaktifkan ini ya, klik JNT Jemari, hemat, diaktifkan semua. Jangan sampai kalian mengaktifkannya yang bawahnya itu, saya akan menanggung ongkos kirim, jangan, malah kalian nanti menanggung ongkos kirim pembeli itu ya. Semua diaktifkan semua pokoknya ya. Jika sudah, kita simpan. Nah untuk kondisi baru ya, untuk kondisi baru, maksud dari pernah dipakai itu maksudnya kayak teman-teman jual barang-barang thrifting bekas-bekas, baru kita klik yang pernah dipakai. Kalau baru ya baru gitu ya, konfirmasi. Setelah itu jika sudah, ini kan ada pre-order juga bisa. Nah kira-kira berapa hari untuk pembuatan produk kita, gitu bisa di on kan itu ya. Habis itu ini kan ada simpan sama tampilkan. Bedanya apa? Untuk simpan, misal kita simpan, klik simpan, otomatis produk kalian hanya tersimpan tapi tidak ditampilkan di toko kalian. Misal kita klik tampilkan, otomatis akan ditampilkan di toko kalian dan akan ditampilkan juga di penyimpanan produk kalian, seperti itu ya. Kita klik tampilkan, sudah ya. Nah ini ya, setelah kita klik kirim, setelah itu ini kan ada kata-kata ya, daftar gratis ongkir, tarik lebih banyak pelanggan ke tokomu, daftar sekarang tanpa biaya. Nah maksudnya apa ini tuh, jadi di toko kita nanti misalnya pembeli itu bisa pakai voucher gratis ongkir gitu. Gimana caranya biar mempermudah pembeli memakai voucher gratis ongkir, gimana caranya? Nah toko kita tuh harus didaftarkan dulu di seperti kita daftarkan toko kita gratis ongkir itu. Nah seperti
apa ya, seperti event lah, event Shopee gitulah. Kita bisa mengaturnya nanti atau sekarang. Nah, kita klik nanti aja ya. Nah, nih kita tunggu. Nah, jadi ini kan sudah. Nah, kita lewat dulu. Nah, nanti tampilannya tuh akan seperti ini. Nah, kita kembali dulu ya, yang tanda panah atas kiri, kiri itu atas kiri. Nah, ini. Nah, bakalan jadi kita kalau mau apa namanya, buka toko kita, tidak perlu kita scroll ke bawah, tapi sudah ada di atas itu toko saya, kita klik. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti tampilannya dia seperti ini. Nah, seperti itu ya caranya untuk membuka toko di Shopee. Kita sampai di upload produk ya. Cara upload produknya juga seperti itu. Besok part 2 nya aku lanjutin lagi ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya. Terima kasih.